اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyaral akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini, dengan segala karunia dan keutamaannya, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita di majelis ilmu. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita di atasnya dan memberikan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan dan kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para akhwat dan para ummahat, a'azzani Allahu wa iyyakunna, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sifatil Mar'atis Salihah, sifat wanita-wanita salihah. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga, yang terakhir untuk bab ini. Kata al-Imam atau kata Ummu Abdillah hafidhahullahu ta'ala, wa min huna yambagi ma'rifatu mafatihil khairi liyubadira ilaiha. Dan dari sini hendaknya kita mengetahui pintu-pintu kebaikan, mafatihul khair. Supaya apa? Supaya kita bisa bersegera di dalamnya. Dengan mengetahui pintu-pintu kebaikan, kunci-kunci kebaikan, maka akan memberikan motivasi dan semangat bagi kita untuk beramal. Nah, wa mafatihi syarri lituhdar. Dan penting kiranya juga kita mengetahui kunci-kunci kejelekan supaya kita bisa waspada darinya. Jadi di dalam Islam ini, selain kita mesti tahu kebaikan, kita pun mesti tahu keburukan. Kebaikan kita ketahui supaya kita bisa amalkan, sementara keburukan kita ketahui untuk kita menghindar dan waspada darinya, jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi, wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa'u fihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan yang jelek, tapi untuk waspada dan berhati-hati darinya. Karena siapa yang tidak bisa membedakan dan bisa mengetahui antara yang baik dan yang buruk, dia akan terjerumus ke dalam keburukan tanpa sadar. Nah, maka kita hendaknya mengetahui kunci-kunci kebaikan agar kita bisa bersegera berlomba-lomba di dalam mengamalkan kebaikan, dan sebaliknya kita juga harus tahu kunci-kunci kejelekan agar kita waspada dan mawas diri darinya. Kemudian di sini beliau nukilkan ucapannya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabi Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah pada halaman 69. Satu
kalimat yang sangat luar biasa dari Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, qad ja'ala subhanahu likulli matlubin miftahan yaftahu bih. Sungguh Allah telah menjadikan untuk setiap apa yang dicari, apa yang dituntut, ada kunci agar kita bisa membukanya. Jadi segala yang kita mau cari, semua yang kita tuntut, mesti ada kunci untuk bisa masuk ke dalamnya. Faja'ala miftahas salah at-tuhur. Maka Allah menjadikan kunci dari salat adalah dengan taharah, yaitu berwudu. Kama qala fi miftahis salat at-taharah. Sebagaimana Nabi bersabda bahwa miftahus salah at-taharah. Kuncinya salat adalah dengan bersuci. Bersuci yang dimaksud di sini adalah berwudu. Sebagaimana yang dimaklumi bahwa salat, salah satu dari syarat sahnya salat adalah berwudu. Dan itu menjadi kunci salat. Yang namanya kunci, dia yang membuka. Tidak akan mungkin salat bisa dibuka tanpanya. Maka kuncinya salat adalah dengan berwudu. Siapa yang tidak berwudu, maka dia tidak akan bisa membuka pintu salat. Iya. Dan orang yang salat tanpa berwudu, salatnya tidak sah, karena dia tidak bersuci darinya. Iya. Itu kalau dia berhadas dengan hadas kecil. Kalau dia berhadas dengan hadas besar, maka untuk mensucikan dirinya sebelum dia masuk salat, maka dia wajib mandi. Mandi besar, mandi wajib, sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi. Kalau dia tidak bisa menggunakan air atau tidak ada air, maka dia bisa menggunakan tayammum sebagai ganti dari wudu atau ganti dari mandi besar. Nah, jadi intinya kunci dari salat adalah dengan bersuci. Maka sebagaimana kita mesti mempelajari tentang tata cara salat, di mana Nabi bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Maka penting kiranya kita mengetahui tentang tata cara wudu. Bagaimana kaifiat wudu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian kata beliau, wa miftahul haji al-ihramu. Kunci dari haji adalah berihram. Kunci dari ibadah haji adalah ihram. Ihram itu, ya, dia adalah amalan yang dengannya membuka ibadah haji. Seorang kalau mau haji atau umrah, maka dia perlu berihram dulu. Dia perlu berihram dulu. Naam, kemudian berniat di situ untuk menjalankan ibadah umrah ataukah ibadah haji. Untuk menjalankan ibadah umrah ataukah ibadah haji. Ihram di dalam haji atau umrah itu bagaikan takbiratul ihram pada saat seseorang mau sholat. Nah, yahdi ilal jannah, dan kebajikan akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kunci dari kebajikan, dari perbuatan baik adalah dengan jujur. Hendaknya kita jujur dalam segala ucapan dan perbuatan kita. Dan jangan sampai kita berbohong dan berdusta, karena dusta adalah kunci dari segala keburukan dan kejelekan. Naam. Kemudian kata beliau, wa miftahul jannah at-tauhid. Kunci surga adalah dengan tauhid. Makanya, ya, dari hal yang dimaklumi bahwa miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Nah, artinya surga Allah Subhanahu wa taala tidak akan dibukakan kecuali bagi mereka yang bertauhid. Kecuali bagi mereka yang berla ilaha illallah, yang merupakan kalimat tauhid. Iya. Kemudian kata beliau, wa miftahul ilmi husnus su'al. Kunci dari ilmu adalah bagusnya bertanya, bagusnya pertanyaannya. Nah, ini menunjukkan bahwa di antara metode kita di dalam memahami ilmu adalah dengan bertanya. Dan bagusnya pertanyaan yang dia utarakan, hal yang memang dibutuhkan oleh manusia, hal yang
dia masih kurang paham terhadap apa yang disampaikan, maka dia butuh bertanya. Dan kunci dari ilmu adalah dengan bertanya. Ya, sebab seseorang terkadang memahami sesuatu yang disampaikan, mungkin boleh jadi apa yang dia pahami itu belum sesuai dengan apa yang diinginkan dan disampaikan dari materi yang dipelajari. Maka dia butuh bertanya, butuh mengutarakan soal, supaya apa yang dia pahami dan dia yakini itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kunci dari ilmu adalah bagusnya bertanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang lebih berilmu kalau kalian tidak tahu. Iya, kalau kalian tidak tahu. Nah, kemudian kata beliau, wa husnul isgha. Demikian pula dari kunci ilmu adalah bagusnya perhatian dia di dalam ilmu tersebut. Artinya begini, ketika ilmu disampaikan, hendaknya penuh perhatian, fokus terhadap ilmu yang kita dengarkan. Jangan sampai dia sibuk dengan yang lain. Ilmu agama disampaikan, dia sibuk dengan HP-nya lah, dia sibuk dengan urusan yang lain, dia sibuk dengan ini dan itu. Ya, kalau dia mencatat di HP-nya misalnya, silahkan. Tetapi kalau sibuk dengan hal yang lain, ini dari perkara yang tidak diperbolehkan. Apalagi kalau sampai berjualan online di masjid. Ini tidak boleh. Nah, dari perkara yang diingatkan oleh para ulama, sebagian orang kalau di zaman sekarang kan jualan itu bukan dengan offline saja, dengan online sudah jualan. Iya. Nah, dari perkara yang tidak boleh kalau kita jualan di masjid, dan itu diharamkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalau ada orang yang berjualan di masjid, kata Nabi, doakan dia, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak menguntungkan perniagaanmu. Itu kata Nabi SAW. Nah, sebagaimana berdagang di masjid, ya, secara offline itu tidak boleh, demikian pula berdagang di masjid secara online. Ya, misalnya kita pedagang online misalnya, kemudian ada orang yang tanya barang kita, kemudian kita layani, dan kita sedang di surau atau sedang di masjid, maka yang seperti itu tidak diperbolehkan. Nah, ini dari perkara yang mesti diingatkan. Iya. Maka beliau menyebutkan bahwasanya kunci dari ilmu adalah baiknya bertanya dan baiknya perhatian kita dalam ilmu yang disampaikan. Dan itu termasuk dari adab di dalam menuntut ilmu, fokus terhadap ilmu yang disampaikan, jangan dia sibuk dengan perkara yang lain. Kemudian kata beliau, wa miftahun nasri waz-zufur as-sabr. Kunci dari pertolongan dan kemenangan adalah sabar. Jadi kalau mau mendapatkan pertolongan dalam hal apa saja, dan kalau mau mendapatkan kemenangan, sabar. Orang yang tak sabar maka akan jauh dari pertolongan. Makanya disebutkan dalam hadis, innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan ada bersama dengan kesabaran. Orang itu akan ditolong kalau dia sabar. Artinya kalau dia tidak sabar, maka pertolongan akan jauh dari dirinya. Nah, maka kita hendaknya melatih diri kita dari sabar, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menerima segala ketentuan dan takdir Allah. Kemudian kata beliau, wa miftahul mazid asyukru. Tambahan atau kunci dari tambahan adalah bersyukur. Jadi kalau kita mau agar nikmat yang ada bersama kita ditambah oleh Allah, syukuri dia. Syukuri dia. Jangan sampai kita mengeluh dengan apa yang kita dapatkan pada hari ini. Syukuri apa yang ada, syukuri apa yang sedikit, maka Allah akan tambahkan. Sebab Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Maka kunci dari ditambahnya nikmat adalah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata beliau, wa miftahul walayah al-mahabbatu wa dzikru. Ya, kunci dari al-walayah, perwalian, ini seseorang kalau menjadi wali, kalau ingin menjadi walinya Allah, maka hendaknya dia cinta dan banyak berzikir kepada Allah. Hendaknya dia cinta kepada Allah dan banyak menyebut nama-nama Allah, berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dari tanda kecintaan seseorang, dia akan banyak menyebut orang tersebut.
Maka kalau orang mengaku cinta kepada Allah, maka dia akan banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala dan banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa miftahul falahi at-taqwa. Kunci dari keberuntungan adalah takwa kepada Allah. Kunci dari keberuntungan adalah takwa kepada Allah. Takwa itu intinya bagaimana kita bisa menjalankan segala perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu takwa. Kita jalankan semua perintah Allah sesuai dengan kesanggupan kita dan kita tinggalkan semua larangan-larangan Allah. Itulah takwa. Dia adalah miftahul falah, kunci dari keberuntungan. Kemudian kata beliau, wa miftahut taufiq ar-raghbatu war-rahbatu. Kunci dari taufik, hidayah dari Allah adalah dengan mengharap dan takut kepada Allah. Seorang kalau banyak berharap dan takut dengan siksa Allah, maka ini kunci dari dia akan mendapatkan hidayah. Wa miftahul ijabah ad-du'a. Kunci dari dikabulkannya doa adalah dengan berdoa. Bagaimana dia bisa minta dikabulkan doanya sementara dia jarang berdoa, jarang mengangkat tangannya kepada Allah? Maka banyak-banyak berdoa. Berdoa di waktu-waktu yang mustajabah. Apa waktu yang mustajabah? Waktu yang mustajabah berdoa itu pada saat antara azan dan qomat. Nah, jadi kalau misalnya azan di masjid, ya maka setelah azan jalankan sholat sunnah, kemudian sebelum qomat banyak-banyak berdoa di situ. Karena kata Nabi, ad-du'a bainal adanaini la turad, la yurad. Doa yang dipanjatkan antara azan dan qomat itu tidak ditolak. Maksudnya doanya mustajab. Makanya berdoa di antara azan dan qomat. Demikian pula berdoa saat hujan turun. Nah, ketika hujan turun, manfaatkan di situ berdoa. Manfaatkan di situ banyak-banyak berdoa. Karena apa? Di saat itu waktu yang mustajabah. Demikian pula pada saat sepertiga malam terakhir, ketika kita bangun qiyamul lail di sepertiga malam terakhir, itu juga waktu yang mustajabah, banyak-banyak berdoa di situ. Kemudian di hari Jumat setelah sholat asar, banyak-banyak berdoa di situ, karena kata Nabi ada satu saat, satu waktu di hari Jumat tidaklah seorang berdoa pada waktu itu kecuali doanya akan dikabulkan, dan itu setelah asar. Maka manfaatkan waktu itu untuk berdoa. Demikian pula ketika safar, ketika kita dalam perjalanan, manfaatkan berdoa. Jadi ada waktu-waktu yang memang ya dianjurkan dan lebih disunahkan untuk berdoa. Dan ingat, kunci dari dikabulkannya doa adalah dengan berdoa. Memperbanyak doa kepada Allah dan jangan bosan-bosan berdoa itu. Jangan bilang saya sudah berdoa tapi doa saya tidak dikabulkan. Jangan bilang begitu. Karena kalau kita bilang begitu, alamat doa kita tidak akan pernah dikabulkan. Nah, tetapi kalau kita optimis, insya Allah Allah akan kabulkan doa kita. Kalau tidak diberi apa yang kita inginkan, maka mungkin Allah berikan dari sisi yang lain. Allah beri dari sisi yang lain. Dan itu dari bentuk dikabulkannya doa seseorang juga. Iya. Kemudian kata beliau, wa miftahur raghbatu fil akhirah az-zuhdu fid dunya. Kunci dari harapan di negeri akhirat adalah zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia itu maksudnya apa? Ya maksudnya dia tidak menjadikan dunianya sebagai nomor satu, akhirat yang nomor satu. Dunia itu belakangan. Nah, dicari dunia tetapi jangan sampai agamamu kalah dengan duniamu. Jangan sampai. Nah, maka seseorang kalau menginginkan negeri akhirat, hendaknya zuhud di dunia. Tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Iya, tinggalkan perkara-perkara yang makruh, apalagi perkara yang haram. Iya. Ya, jangan melemparkan dirinya ke dalam perkara-perkara syubhat. Iya. Karena mungkin banyak transaksi-transaksi yang syubhat, jauhi transaksi yang semacam itu. Ya, karena kalau seseorang menjerumuskan dirinya dalam perkara syubhat, itu tanda dia tidak zuhud. Dan orang yang zuhud itu dia akan senantiasa bersifat qanaah dengan pemberian Allah. Dia cukupkan dirinya dengan yang halal-halal dan dia tidak mau dengan perkara yang haram. Itulah namanya zuhud. Zuhud terhadap dunia. Zuhud itu tidak harus dia meninggalkan pakaian yang bagus, tidak mau berpakaian yang rapi, ya dia hanya berpakaian yang lusuh. Bukan seperti itu zuhud.
Tapi zuhud itu dia tinggalkan yang haram, dia cukupkan dengan yang halal dan bersifat qanaah. Cukup dengan segala yang Allah datangkan dan berikan kepada dirinya. Nah, kemudian kata beliau, wa miftahul iman at-tafakkur fima da'allahu ibadahu ila tafakkuri fihi. Kunci dari keimanan adalah berfikir terhadap apa yang Allah seru hambanya kepadanya untuk memikirkannya. Jadi kalau kita mau menambah iman, pikirkan apa yang menjadi tuntutan Allah, apa yang menjadi perintah Allah, ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat syariah Al-Quran dan hadis, ataukah ayat-ayat kauniyah yang merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyak memikirkan tentang itu, niscaya akan menambah iman kita. Kemudian kata beliau, wa miftahud dukhul 'alallahi islamul qalbi wa salamatuhu lahu. Kunci dari masuknya seseorang kepada Allah adalah berserah dirinya, berserahnya hatinya, dan selamatnya hatinya kepada Allah. Kalau seorang mau dekat dengan Allah, ya, maka hendaknya dia membersihkan hatinya, ya, menyelamatkan hatinya dari segala-segala penyakit hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Iya. Kemudian kata beliau, wal ikhlas lahu fil hubbi wal bughd. Demikian pula kalau kita mau masuk dekat dengan Allah, maka hendaknya kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah dalam kecintaan dan kebencian. Loyalitas itu hanya kepada Allah. Cinta dan benci karena Allah. Kita cinta sesuatu, tidaklah kita cintai kecuali karena Allah. Kita benci sesuatu, tidaklah kita benci kecuali karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kemudian wal fi'l wat tark, dengan cara melaksanakan dan meninggalkan. Segala ketaatan kita laksanakan, segala kemaksiatan kita tinggalkan. Wa miftahu hayatil qalbi tadabburul Quran. Kemudian kunci hidupnya hati adalah dengan mentadabburi ayat-ayat Quran. Quran itu harus kita baca. Quran itu perlu kita tadabburi. Nah, supaya hati kita hidup. Iya, tanda hati itu mati ketika seorang itu jarang mentadabburi Al-Quran, jarang merenungi ayat-ayat Quran, membaca Al-Quran. Nah, wat tadarru bil ashar, demikian pula merendahkan diri dalam berdoa, ya, sepenuh hati di waktu-waktu sahur. Maksudnya di pagi hari, ya, sebelum datang waktu subuh, dia memperbanyak istighfar kepada Allah, banyak merendah di hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah, wa bil ashari hum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur mereka perbanyak istighfar. Kemudian wa tarkuz dzunub, tinggalkan dosa. Ini dari hal yang akan menghidupkan hati kita. Karena apa? Orang yang berdosa, seperti sabda Nabi, idza adnabal abdu, apabila hamba berbuat dosa, nukitat fihi nuktatun sauda, kembali dibeningkan hatinya. Tapi kalau dia mengulangi, maka akan dijadikan titik hitamnya terus bertambah. Iya. Kemudian kata beliau, wa miftahu husulir rahmah al-ihsan fi ibadatil khaliq. Kunci diraihnya rahmat adalah berbuat baik di dalam ibadah kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala, wasai fi naf'i abidihi, dan berusaha di dalam memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa miftahur rizq as-sa'yu ma'al istighfar wa taqwa. Kemudian kunci dari rezeki adalah dengan berusaha disertai dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan. Jadi kunci dari diraihnya rezeki Allah Subhanahu wa taala berusaha mencari rezeki itu. Kemudian disertai dengan istighfar. Ya, karena istighfar itu dari hal yang membuka apa? Kunci rezeki, membuka rezeki kita. Makanya dari ucapan Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh alaihi salam,
Fakultu astaghfiru rabbakum. Ya, mintakanlah ampun terhadap Tuhan kalian. Kata Nabi Nuh alaihissalam, fakultu astaghfiru rabbakum. Ya, mintalah ampunan kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Kalau kalian beristighfar, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Kemudian Allah akan kembangkan, Allah akan perbanyak harta dan keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kemudian Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun dan Allah akan jadikan untuk kalian sungai-sungai. Ini lambang dari rezeki. Makanya ulama berkata, kalau kita menginginkan agar rezeki itu ditambah, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa. Ketakwaan juga dari kunci rezeki. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Nah, kemudian kata beliau, kata Imam Ibnul Qayyim, "Wa miftahul izzi ta'atullahi wa rasulih." Kunci dari kemuliaan adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita mau mulia dan kemuliaan, maka taati Allah dan taati Rasulnya. Wa miftahul isti'dad lil akhirah qasrul amal. Kemudian kata beliau, kunci dari persiapan untuk negeri akhirat adalah memutus angan-angan. Ya, jangan terlalu berkhayal. Ya, jangan terlalu halu. Ya. Memikirkan sesuatu yang tidak ada ujungnya. Nah, ya, seorang mesti memutuskan angan-angan. Ya, apa yang dia hadapi itulah yang dia hadapi. Apa yang sekarang ada pada dirinya itulah yang ada pada dirinya. Jangan dia terlalu halu kemana-mana, menghayal ke sana kemari. Nah, jangan. Ya, putuskan segala angan-angan, maka dia akan bersiap untuk negeri akhirat. Wa miftahu kulli khairin ar-raghbatu fillah wad darul akhirah. Kunci dari semua kebaikan adalah mengharap kepada Allah dan mengharap negeri akhirat. Kunci dari semua kebaikan ketika seseorang itu harapannya kepada Allah dan harapannya untuk mengejar negeri akhirat. Bukan harapannya kepada manusia, bukan harapannya kepada dunia, tetapi kepada negeri akhirat. Wa miftahu kulli syarr. Kemudian setelah beliau menyebutkan pintu dari semua kebaikan, maka pintu dari semua kejelekan, hubbud dunya wa tulul amal. Cinta dunia yang berlebihan dan panjang angan-angan. Nah, itu pintu dari semua kejelekan. Cinta dunia yang berlebihan dan panjangnya angan-angan. Seorang kalau cinta dunia wajar, tetapi kalau sudah berlebih-lebihan, ini yang tidak wajar. Ini yang membuat dia lalai dan banyak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Dan jangan terlalu tinggi angan-angan, jangan terlalu panjang angan-angan. Nah, wa hadza babun azimun min anfa'i abwabil ilm. Kata Imam Ibnul Qayyim, maka ini adalah bab yang sangat besar, pembahasan yang besar dari bab ilmu yang paling bermanfaat. Wa huwa ma'rifatu mafatihil khairi wasyarr, yaitu mengetahui pintu-pintu atau kunci-kunci kebaikan dan kejelekan. La yuwaffaq li ma'rifatihi wa mura'atihi illa man azuma hadduhu wa taufiquhu. Tidak ada yang diberi taufik untuk bisa mengetahuinya dan memperhatikannya kecuali orang yang besar bagiannya dan taufiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha subhanahu wa taala ja'ala likulli khairin wa syarrin miftahan wa baban yadkhulu minhu ilaihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap kebaikan dan keburukan ada kunci dan ada pintu yang mesti dilewati, yang dia masuk dan keluar dari situ. Kama ja'ala syirka wal kibra wal i'rada amma ba'atsallahu bihi rasulahu wal ghafla an dzikrihi wal qiyam bihaqqihi miftahan linnar. Sebagaimana Allah menjadikan kesyirikan, kesombongan, berpalingnya dia dari apa yang Allah mengutus Rasulnya dengannya, lalai dari zikir kepada Allah dan menegakkan hak dan kewajibannya, Allah jadikan semua itu sebagai kunci untuk seseorang dijerumuskan ke dalam neraka wal iyadu billah. Kama ja'alal khamra miftah kulli itsmin
Sebagaimana Allah jadikan khamar sebagai pintu atau kunci dari semua kejelekan. Khamar itu yang membuka semua kejelekan. Gara-gara khamar orang bisa berzina. Gara-gara khamar orang bisa membunuh orang. Makanya masyhur kisahnya itu ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, ya, yang dia ahli ibadah. Nah, tetapi dia digoda oleh seorang wanita pelacur. Kemudian apa? Ya, dia diminta untuk melakukan perbuatan yang nista. Kalau tidak, dia akan dituduh melakukan perbuatan yang buruk. Maka tidak ada pilihan di depannya kecuali dia harus minum khamar atau dia harus berzina. Maka dia pilih minum khamar. Dia pilih minum khamar. Ketika dia minum khamar, dia pun mabuk ahli ibadah ini. Apa yang terjadi? Ya, ketika dia minum khamar, dia pun berzina dengan wanita tersebut. Nah, dan setelah itu, ya, setelah dia berzina, dia pun membunuh anak kecil. Nah, jadi menunjukkan bahwasanya khamar itu adalah pintu dari semua kejelekan, pintu dari semua dosa. Wa ja'alal ghina miftahuz zina. Kemudian Allah menjadikan al-ghina, kekayaan adalah pintu dari zina. Maksudnya apa? Ya, maksudnya seseorang ketika dia kaya, ya, dan dia tidak bisa mengontrol hal tersebut pada dirinya, dia tidak menggunakan hartanya sebaik mungkin, maka harta yang ada pada dirinya bisa jadi dia gunakan untuk melakukan perbuatan nista, yaitu perbuatan zina wal iyadu billah. Wa ja'ala itlaqan nadhar fi suwar miftahut talab wal ishq. Kemudian Allah menjadikan itlaqun nadhar, yakni melepaskan pandangan pada gambar-gambar yang dilarang, sebagai pintu atau kunci, ya, adanya keinginan dan cinta yang didasari karena hawa nafsu. Nah, itulah cinta-cinta yang banyak digandrungi oleh para anak muda, muda-mudi, cinta sama ini, cinta pacaran-pacaran. Itu semuanya hawa nafsu itu. Nah, bukan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang sesungguhnya kalau semuanya didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi cinta maksiat, itulah pacaran-pacaran. Akhirnya gara-gara pacaran bunting dia. Nah, setelah itu menyesal, menangis. Apalagi gunanya kau menangis kalau sudah terjadi seperti itu, waliyadzubillah. Apalagi di masa sekarang ini, naudzubillahi min dzalik, perbuatan-perbuatan nista itu banyak tersebar. Nah, sehingga jangan sampai kita menjerumuskan diri kita atau anak-anak kita, putri-putri kita, jaga mereka. Jangan sampai waliyadzubillah mereka terjerumus ke dalam kenistaan seperti banyak yang terjadi di negeri kita ini. Nah, kemudian kata beliau, wa ja'alal kasla warraha miftahul khaybah wal hirman. Allah menjadikan kemalasan dan selalu bersantai-santai sebagai kunci kerugian dan diharamkannya dia dari kebaikan. Orang itu jangan malas. Ya, malas santai-santai saja. Jangan. Seorang mukmin itu dia bergerak. Dia mesti bergerak. Nah, ya, ini gerakan-gerakan yang positif, melakukan gerakan yang baik. Kalau bukan untuk akhiratnya, maka dia bergerak untuk dunianya. Sepanjang itu dari perkara yang dibolehkan. Iya. Sebab kalau dia tidak banyak gerak, banyak santai, banyak malas, maka ini dari kunci kerugian, ya. Makanya orang yang sering tidur di pagi hari, sering tidur setelah sholat subuh, ya, kunci rezekinya bisa apa? Rezekinya bisa berkurang gara-gara itu. Orang tua kita dulu bilang begitu, dan itu betul, ya. Bahwasanya orang yang sering tidur pagi, ya, sering tidur pagi bisa apa? Dikurangi rezekinya. Dikurangi rezekinya karena rezeki itu dibukakan di waktu pagi. Rezeki itu dibukakan kapan? Di waktu pagi. Nah, kalau sering, ya, kalau misalnya sekali-sekali karena capek, ya enggak masalah. Tapi kalau kebiasaan jadi kebiasaan, nah ini kebiasaan yang tidak baik kata para ulama. Memang nikmat paling enak memang tidur waktu pagi itu, ya. Setelah sholat subuh paling bagus, paling enak. Tetapi ingatlah bahwasanya itu dari perkara yang tidak baik, ya. Kalau sekali-sekali, ya, dimaafkan. Tetapi kalau sering dan bisa menjadi kebiasaannya, ini hendaknya ditinggalkan. Hendaknya ditinggalkan, lakukan gerakan-gerakan positif, olahraga kah dia, baca Quran kah dia, atau perkara-perkara yang lain yang baik. Kalau dia mau tidur, tidur qailulah. Itu tidur yang disunahkan.
Tidur qailulah itu tidur ya di waktu sebelum zuhur, sesaat sebelum zuhur. Ya ini mungkin sekitar jam 11 dia tidur ya, nanti bangun untuk zuhur ya, atau setelah sholat zuhur dia ya dia tidur siang, karena Nabi perintahkan yang seperti itu, karena setan tidak tidur siang. Setan tidak tidur siang. Nah, kita selisihi setan itu, jangan sampai kita tidak tidur siang. Nah, ya, kalau kita misalnya ada pekerjaan yang lain untuk kita kerjakan, tidak ada masalah. Ya, tapi berikan waktu istirahat bagi badan kita untuk kita beristirahat. Baik. Kemudian kata beliau, wa ja'alal ma'asi miftahul kufri. Allah menjadikan maksiat sebagai kunci dari kekufuran. Ini kuncinya kekufuran itu maksiat dulu. Orang bermaksiat lama-lama nauzubillah meningkat maksiatnya, meningkat sampai menjadi kufur kepada Allah. Wa ja'alal kadhiba miftahan nifaq. Allah jadikan kedustaan sebagai kunci dari kemunafikan. Makanya salah satu tanda munafik adalah sering berdusta, sering bohong. Nah, itu tanda kemunafikan. Wa ja'ala syuh wal hirs miftahul bukhli wa qati'atur rahim. Dan Allah menjadikan asyuh, yakni sifat pelit, kikir dan bakhil sebagai kunci dari kebakhilan dan memutuskan tali silaturahim. Orang kalau sudah pelit maka dia bakhil. Orang kalau sudah kikir maka dia akan memutuskan tali silaturahim. Karena menyambung tali silaturahim butuh uang. Iya, butuh apa? Butuh harta. Nah, dia tidak mau memberikan sejumlah hartanya, maka dia putuskan tali silaturahim. Wa akhdul mal min ghairi hillih, dan akan membuka pintu kejelekan yang lain, yaitu apa? Diambilnya harta tanpa jalur yang halal. Wa ja'alal i'rad amma ja'a bihi rasul miftah kulli bid'atin wa dhalalah. Kemudian Allah menjadikan berpalingnya seseorang dari apa yang dibawa oleh Rasulullah kunci dari semua bid'ah dan kesesatan. Hadhil umur la yusaddiqu biha illa kullu man lahu basirah sahihah. Maka semua perkara ini tidak ada yang bisa membenarkannya kecuali orang yang punya basirah, yang punya ilmu yang benar. Wa aqlin yu'rafu bihi ya'rifu bihi ma fi nafsihi, dan dia punya akal yang dengannya dia ketahui apa yang ada pada dirinya, wa ma fil wujud minal khairi wasyarr, dan apa yang ada dari kebaikan dan keburukan. Ini kata Imam Ibnul Qayyim. Kemudian kata beliau, fayam bagi lil abdi ayataniya kullal i'tina bi ma'rifatil mafatih. Maka hendaknya seorang hamba memperhatikan dengan penuh perhatian apa itu? Pengetahuan tentang kunci-kunci kebaikan ataukah keburukan. Iya. Wa ma ju'ilatil mafatih lahu. Wa ma ja'alatil mafatih lahu. Dan apa yang kunci-kunci kebaikan itu ada padanya. Wallahu wa min wara'i taufiqihi wa adlihi lahul mulku wa lahul hamdu wa lahun ni'matu wal fadlu la yus'alu amma yaf'al wa hum yas'alun. Dan Allah di belakang taufiknya dan keadilannya, miliknya lah segala kerajaan, kekuasaan, dan baginya segala pujian, baginya segala nikmat dan karunia. Allah tidak ditanya terhadap apa yang dia diperbuat, apa yang dia perbuat, sementara manusialah mereka lah yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inti dari pembahasan ucapan Imam Ibnul Qayyim di sini bahwasanya seseorang ketika dia mengetahui kunci-kunci kebaikan dan kunci-kunci keburukan, itu akan memberikan motivasi bagi dia untuk beramal, memberikan motivasi bagi dia untuk menjauhi segala keburukan, segala dosa dan maksiat. Maka lakukan yang terbaik ya, agar kita bisa membuka pintu-pintu kebaikan bagi diri kita, bersemangat untuk hal tersebut, kemudian bersegera di dalam melakukan kebaikan. Jangan mau kalah dari orang lain, jangan mau kalah dari saudara kita dalam urusan agama. Lombai dia, lampaui dia. Nah, karena dengan hal tersebut kita akan bisa membuka kebaikan-kebaikan dan akan menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian mungkin yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan ini, dan dengan ini selesai. Lanjut di pertemuan yang akan datang pada judul yang lain. Dan sebelum itu, sebelum kita membahas ini, seperti biasa kita adakan kajian tematik ya pada pertemuan pekan depan insyaallah. Nah, kalau misalnya para akhwat atau ummahat ada
judul yang mau kita bahas bisa disampaikan ke kami. Nanti kita akan bahas insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.